menjadi terbaik ya, terbaik pertama untuk bidang kesehatan. Apa sih kopi bakwan ini? Mm, Sebenarnya kopi bakwan tuh kopi dan bakwan. mm, Bukan ya? Bener sih. Apa sih yang latar belakangnya tadi karena COVID. Tapi Hmm, lebih dari itu apa sih? bisa faktor ke kondisi rumah ke puskes jauh, ongkos. Nah, Hmm, jadi kebanyakan pasien yang ditemukan tuh kurang mengerti bagaimana perawatan di rumah. Kadang datang sudah infeksi, kadang kesian gitu, Bu. Kita tuh oh, ngeliatnya lumpuh, hmm? ibunya tuh stroke, terus anaknya tuh cacat dari lahir. Sedih waktu Heeh. datang terjun ke rumahnya. Pas ngeliat kondisinya secara Lihat kondisi di rumahnya langsung. gitu, terus kadang kan keluarganya juga cuek, keluarganya memang sih. Iya memang susah juga kalau kalau aku sih Mbak ya memang berpikir tuh memang agak berat sih kalau berhadapan langsung sama masyarakat malah karena memang tipe mereka tuh kan beda-beda. Oke, ada yang menerima, ada juga yang tidak kayak tadi kan. Oke lah kalau misalnya oh ya udah ada tetangga yang peduli enak. Nah, itu tadi kan. Tapi kalau lingkungannya yang Cuek cuek, nah kan, itu kan cuek iya kasihan gitu sibuk kan. loh ya. Ya paling tidak kan tetangga lah yang Iya. tahu. Nah, itu tadi Mbak mungkin cuma kalau mungkin ke depannya ya, ke Mm, depannya yang diedukasi itu oke lah lingkungan pasien dan keluarga. iya. Ke depannya itu masyarakatnya Mbak yang perlu Iya benar. diedukasi itu Iya karena apa sekarang itu krisis kepedulian. benar, lagi Kalau aku zaman sendiri, digital nah ini Bu ya. digital, Oh, orang tuh semakin cuek ya. satu inovasi mungkin nggak bisa Bu ya. Inovasi dia nih satu nggak bisa merubah Hmm, secepat itu, tapi bagi yang merasakan manfaatnya mungkin bisa merubah benar. hidupnya. Jadi lakukanlah meskipun hal itu sedikit manfaatnya daripada Hmm, kita berdiam diri, tidak melakukan apa-apa dan tidak bermanfaat bagi selama. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang bermanfaat bagi orang. benar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Indahnya Pali. Inovasi daerah punya Pali. Dan kembali kita di ruangan podcast ini akan menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi, tokoh-tokoh inovatif yang akan berbagi kisah-kisah inspirasinya, kisah-kisah terbaik mereka tentunya sesuai dengan bidang dan keahlian yang mereka miliki dan sudah hadir bersama saya di sini Mbak Diah Restia Wulandari AMD Cap. Selamat datang Mbak. Selamat datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga sehat dan kali ini kami undang Mbak Diah ini karena memang Mbak Diah ini sudah mengikuti lomba inovasi daerah yang sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu dan menjadi eh, terbaik ya, terbaik pertama untuk bidang Kesehatan. kesehatan dan untuk inovasinya sendiri ini namanya cukup unik ya Mbak ya, kopi Bakwan. bakwan ya, ketok pintu bina Keluarga keluarga rawan. rawan. Nah, Iya. kalau aku mikirnya kan kopi bakwan, ah enak nih Lapar ini ya. sore-sore. Lapar. Jadi Lapar. kepikiran sore-sore ngopi, ada bakwan, ada Wah. gorengan. Mm-mm. Tapi nih, karena menarik dari judul, mungkin langsung nih kita tanya Mm-mm. Mbak ya seputar eh, inovasi yang kemarin sudah dilaksanakan. Apa sih kopi Bakwan. bakwan ini? Iya. Mm, Sebenarnya kopi bakwan tuh kopi dan bakwan. mm. Bukan ya? Bener sih, kopi Semua. sama bakwan. Ketok pintu bina keluarga rawan itu Bu Mm, sebenarnya di Puskesmas dia itu penanggung jawab program Perkesmas perawatan kesehatan masyarakat mm, berfokus pada pembinaan keluarga rawan. Dulu sebelum COVID kan pasien rame kan Puskesmas Talang itu termasuk pasiennya yang banyak mm, dibanding dulu dia pernah di Puskesmas Tempirai pasiennya cukup sedikit ya mm, dibanding dengan Talang Ubi. Waktu pindah ke Talang Ubi, wow ternyata Talang Ubi ini pasiennya banyak. Tapi pas COVID itu kan masyarakat yang datang ke puskes tuh berkurang. Jadi kita mm, pembinaan juga berkurang karena stigma di masyarakat tuh takut di swab. Kan waktu sempat COVID itu awal-awal pasien yang ada keluhan demam di swab.
demam sedikit di swab. Pokoknya antisipasi Bu ya. Jadi pasiennya berkurang, jadi kita juga pembinaan tuh berkurang. Akhirnya tercetuslah program ini, yaitu ketok Oke, pintu Bina Keluarga Rawan Inovasi ini. Jadi inovasi. kita turun ke masyarakat, kita lakukan pembinaan untuk sasaran kita tadi keluarga rawan. Oke, Keluarga sebelum rawan. sebelum kita lanjut nih, Mbak Dia ini bertugas di mana, Mbak? Di Puskesmas Talang Ubi di ruang tindakan atau bisa dijadikan ruang emergensi UGD. Tapi karena Oh, bukan 24 jam jadi namanya ruang tindakan. Kalau puskesmas yang 24 jam kan IGD namanya. mm-mm. Kalau di Talang Ubi kan tidak 24 jam jadi namanya ruang tindakan. Ruang tindakan. Jadi kalau di Puskesmas Talang Ubi itu sejak kapan? 2020. 2020. Saya pernah tugas di tempat Tempirai. lain, di Tempirai. Tempirai. Oh, Tempirai itu dari tahun 2019. dari tahun 2019. Jadi dari awal memang PNS-nya di sini dari 2019 itu sudah penempatan di Tempirai, Tempirai. Puskesmas Tempirai ya. Ya, Terus 2020 baru di Talang Puskesmas Ubi. Talang Ubi. Oke. Nah, karena sudah berapa ya? 2020 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, apa sih yang melatar belakangnya tadi karena COVID. Tapi lebih dari itu apa sih inovasi ini bisa maksudnya tercetus ide untuk kita nih harus Harus lebih ya. iya harus lebih. Dia kan tugasnya di ruang tindakan tadi. Hmm, Banyak pasien yang datang tuh lebih ke kalau di ruangan lain kan cuma merawat pasien dengan pasien. keluhan-keluhan. Nah, Kalau di ruang tindakan lebih melakukan perawatan, seperti misalnya perawatan luka, terus pemasangan kateter yang mm, berkala. Itu kan harus dilakukan perawatan kayak pasien pasang kateter itu biasanya tiap 10 hari sekali, seminggu sekali harus ganti. Terus mm, kebanyakan ditemukan pasien ini cuman datang tuh dengan keluhan yang kayak perawatan luka harusnya diganti tiap hari, pasiennya kan kurang mengerti Bu ya mm, di perawatan di rumah. Kalau dia untuk tiap hari datang ke puskesmas kan nggak mungkin Bu ya, bisa faktor ke kondisi rumah ke puskesmas jauh, ongkos. Nah, mm, jadi kebanyakan pasien yang ditemukan tuh kurang mengerti bagaimana perawatan di rumah. Kadang datang sudah infeksi, mm. kadang kesian gitu Bu. Kita tuh Oh, ngeliatnya. jadi karena Hmm. lihat kondisi Hmm. seperti itu, jadi setelah ide tadi Iya, pengen, oh ya udah jemput bola nih kita yang datang ke rumah-rumah, tapi memang ke rumah pasien yang memang sudah tahu ya, iya, sudah sudah tahu, tahu sudah melakukan sasarannya. perawatan. Mm-mm. Sebelumnya sudah datang ke puskes, sudah melakukan perawatan, tapi untuk tindak Perawatan tidak lanjut. lanjutnya, Bisa juga kita tuh dapat laporan Bu. Kan kita tuh oh nggak bisa, nggak semuanya datang ke puskes kan Bu. iya, Ada juga yang dapat laporan dari bidan desa, dari lurah, dari kadesnya atau dari kader. Waktu itu kita dapat mm, laporan pasien lumpuh, hmm, ibunya tuh stroke, terus anaknya tuh cacat dari lahir. Mereka berdua tuh sebelum itu diurus sama neneknya. hmm, Waktu neneknya meninggal, jadi mereka berdua nih ya berdua, yang ibunya stroke, yang anaknya tadi lumpuh. Jadi memang hidup berdua dengan kondisi yang seperti itu Bu ya. hmm, Untuk datang ke fasilitas kesehatan juga mereka nggak iya bisa. betul. Jadi kita yang anterin obat ke rumahnya, terus bantu pantau sama apa tetangga-tetangganya, Mm-mm. tolong kabarin kita ya kalau ini pasien kami, kabarin. Jadi kita ninggalin nomor HP sama Mm-mm. tetangganya kalau pasien ini kenapa-kenapa. Berarti kalau program ini nih udah sudah lama berjalan, Mbak ya? 2000 ya waktu dia megang 2020 yang COVID bawahnya. 2020 berarti sudah lama. Nah, itu kan karena pandemi ya Hmm. kemarin. Nah, terus itu inisiatifnya karena pandemi, jadi orang takut untuk datang ke Hmm. puskes kan ada dibatasi juga ya Hmm. kemarin, dibatasi. Terus, nah sekarang kan sudah tidak lagi tuh. Ini kan program ini masih tetap jalan. Tutup jalan. Nah, terus kayak gimana nih kalau misalnya ternyata yang datang, pasien Hmm. yang datang ini banyak gitu, Mbak, Hmm. banyak. Terus yang untuk program ini masih dilaksanakan tidak Tetap kalau misalnya dilaksanakan. tetap Hmm. dilaksanakan. Mm. Terus ada kendala nggak Pak? Ketika Kendala di lapangan, kadang eh kendalanya kita ah, tuh ini waktu kita mau ke sana pasiennya nggak ada,
atau ada juga penolakan dari Mm-mm. masyarakat kan, misalnya ada yang agak pemikirannya mana Mm-mm. nangapoi gitu, nah karong di Pali Oh, kan ada apa nangapoi, curiga ya, curiga dulu ya. bayar dah, takut disuruh bayar gitu, tidak pak. Tapi bayar nggak? Oh, Tidak, gratis tidak, ya? iya. Oh, memang pelayanan dari Heeh, dari puskes. puskesmas. Jadi kadang kita, tidak pak, Oh, gitu berarti ada sih. penolakan juga, Mbak Hmm. ya. Jadi itu gimana mengatasinya ketika ada permasalahan seperti itu? Ini kan nggak mungkin kan Mbak Diah sendiri Iya, ada datang, timnya. ada tim kan, ada tim. Nah, itu kayak gimana ketika ada penolakan seperti itu? Apa sih yang kalian lakukan ya Eh, untuk meyakinkan ya kalau kami ini enggak anu loh. iya, benar, benar. Tapi Heeh. biasanya tidak sih, cuman ini base ibu sekilas ya itu. Saat sudah Mm-mm. dijelaskan nerima masyarakat tuh. Apalagi kan kita pakai seragam, terus dengan tim. Waktu itu juga pernah bawa ambulan, ngajak Oh, dokter. Jadi insya Allah yang cuman penasaran be ada lah masyarakat ya tuh, kenapa nih? identitas ya. Terus takut disuruh bayar. Iya mereka permasalahan seperti itu Pakai biasanya. sudah diperiksa ini disuruh bayar kan mereka tuh, Mm-mm. jadi pas kita datang bayar enggak katanya. Tapi memang itu ke rumah-rumah, Mbak ya? Mm-mm. Tiap bulan itu? Oh, jadi ada jadwal kalian? Ya, ada tim satu desa tuh satu penanggung jawab. Oh, Jadi desa gitu. ini yang tanggung jawab nih siapa. Jadi Nah, sekarang barengan kayak di dua. puskesmas itu ada berapa tenaga kesehatannya? Banyak sih 100 lebih, 100 lebih. Untuk Talang Ubi? Iya, terakhir 183 apa ya. Soalnya dia juga megang data aspek kan jadi tahu. Mm-mm. Tapi kalau perawat tuh sekitar 25-an, bidan yang banyak 77, dokter sekarang 2, dokter gigi Hmm. 1, banyak. Jadi untuk yang terkait program ini Kopi Bakwan sendiri, Kami 11, 11, 11 orang, 12 sama dia. 12. 12 sama dia ya. Itu kata dia tadi kan satu penanggung jawab untuk Satu daerah, satu daerah, kelurahan atau desa. kelurahan atau desa, untuk Talang Ubi, ya Mm-mm. kan, Kecamatan Talang Ubi. Kecamatan Talang Ubi. Di wilayah kerja Puskesmas Talang Ubi. Oh, Kalau kalau Talang Ubi kan luas kan sampai iya. Sungai Baung itu gitu. Oh, jadi untuk wilayah kerjanya sampai mana 11 batasannya? desa atau kelurahan sampai ke Talang Akar masuk. Oh, masih Mm-mm. masuk gitu. Simpang Tais. Masih ya. Abis dari Simpang Tais itu udah masuk Kartadewa. Hmm. Kalau ke sana tuh sampai Talang Ubi Barat. Lepas Talang Ubi Barat yang apa namanya Tebing Kawat, apa itu udah masuk ini Puskesmas Sungai Bau. Oh, itu lain Kalau lagi. Talang Ubi kan memang besar. Berarti memang 11. Ada Mm-mm. 11 kelurahan termasuk Atau mana dari desa. desa. Oh, jadi satu kelurahan, satu penanggung jawab, satu desa penanggung jawab. Tapi untuk turun, maksudnya untuk Itu tim. tim, berapa banyak biasanya Hmm. tim? Timnya berapa banyak itu? Untuk Kadang berdua, personilnya? Oh, kalau berdua, mm, kadang kan bertiga ngajak dokter. Kalau dokter kan standby, misalnya sesuatu yang memang perlu kita ngajak dokter, kita ajak dokter. Tapi mm, kalau memang cukup bisa kita atasin, kita tapi tetap konsultasi juga sama dokter. Seperti kan kayak obat-obatan kita kan harus dengan resep mm. dokter, Bu ya. Kita konsultasi sama dokter Ica. Tuh. Oke. Nah, ini kan kopi bakwannya sudah jadi yang terbaik ya dari berapa kemarin? Ya, 23 ya, proposal proposal yang kesehatan ya. masuk ya dari kategori kesehatan. Jadi kan luar biasa dong. Luar biasa. Maksudnya Alhamdulillah, tidak menyangka usahanya tidak mengkhianati mengkhianati hasil hasil. ya ada. Dan saya itu kan dari 2020 kan Hmm. berarti kerja itu memang sudah nyata dilaksanakan di Pernah lapangan. ikut lomba apa ya, perawat Hmm. teladan waktu 2020 Kopi Bakwan. Terus Juara 3 sih, juara 3. oh, keren. Terus Berarti memang yang kayak kok bisa juara 1 ini. tapi memang usaha usaha maksudnya usaha tim itu oke berarti kan dukungan dari Pak ya Puskes ya. dukungan dari puskesnya juga berarti luar biasa sekali gitu kan Mbak selama itu ada enggak ya maksudnya hal yang berkesan ketika melaksanakan sampai hari ini nih Hmm, nah, ada enggak ya maksudnya yang berkesan masih diingat gitu ketika melaksanakan melaksanakan kegiatan kegiatan. ini Sebenarnya dia nih tipe orang yang mellow. Jadi oh kalau ketemu yang pasang-pasang itu tuh perasa sedih ya. ya. Jadi insya Allah berkesan semua sih. Ada juga yang kalau di Handayani bapak, kalau sering lihat ya adik-adik lewat bapak yang pemulung kencot itu, maaf ya Mm-mm. bukan itu Ya, ada itu cacat juga. fisik ya. Itu pernah kami dapat laporan, memang dia kan sering bermotor pergi ke puskes pulang ke rumah,
kok bapak itu udah kelihatan lagi gitu Hmm. ya. Terus dapat laporan juga dari bidan desanya, bapak itu memang sakit gitu. Oh, Nah, jadi sedih waktu heeh. datang terjun ke rumahnya. Pas ngeliat kondisinya secara Lihat kondisi di rumahnya langsung. gitu, terus kadang kan keluarganya juga cuek kayak gitu. Hmm. Keluarga lain memang sih. Iya memang susah juga kalau kalau aku sih Mbak ya memang berpikir tuh memang agak berat sih kalau berhadapan langsung sama masyarakat malah Mm, karena memang tipe mereka tuh kan beda-beda. Oke, ada yang mm, menerima, ada juga yang tidak kayak tadi kan mm. Mbak ngomong itu. Tapi banyak penolakan nggak daripada penerimaan? So, banyak penerimaan daripada Penerimaan penolakan. ya. Jadi Nah, terus yang kalau yang datang ke puskes sendiri, mm, ke puskes sendiri itu biasanya keluhannya apa ya? Memang yang dilayani oleh Kopi Bakwan ini apa? lebih ke perawatan gitu. Perawatan Perawatan rutin. rutin. Oh, Misalnya rutin. kayak minum obat teratur itu bisa, Oh, atau kayak pasien stroke, perawatan stroke, perawatan luka. jadi kalau misalnya ada yang penyakit akut nih, kayak misalnya Mm. diabetes gitu kan. Nah, Iya itu kan lukanya itu butuh perawatan. oh untuk luka, terus untuk misalnya pengobatan, resep obat, misalnya untuk itu masih. Itu ada lagi gitu Bu, namanya pasien-pasien yang penyakit penahun lah Bu, yang kayak Hmm, diabetes, hipertensi, itu mereka punya obat bulanan. Jadi nah tugas itu. kita tuh mantau minum obat nggak pasiennya, kan ada di rekam medis. Mm-mm. Kadang mereka datang nggak buat ngambil obat lagi, kan Hmm. tercatat di rekam medis. Kayak diabetes itu kan misalnya tidak Ya, cuma obat, tapi ada suntikan iya yang mereka perlu, insulin ya, insulin kan, itu insulin. bulanan. Itu bulanan. Jadi mereka harus rutin lapor ke Lapor, ambil puskes. ambil obat bulanan. Oh, tapi ngambilnya juga di situ, di Di nggak di rumah sakit di apotik depan rumah sakit Bayangkara Oh, ada kerjasamanya. apotek kerjasamanya. Tapi pengantarnya dan resepnya dari puskesmas. Mm-mm. Itu program JKN BPJS. Oh, itu sudah Mm. masuk program KKN. Nah, ini kopi bakwan. Kembali lagi saya. Kopi bakwan ya, Mbak ya. Kalau sudah lama nih ya, sudah 3 tahun lah jalan itu. Nah, untuk dukungan dari pemerintah, maksudnya dari dinas kesehatan, apa itu sudah Mm. jadi program dinas atau masih itu tetap berjalan di puskes puskes Talang Ubi? Kalau dari program dinas masih masuk di UKM pengembangan, bukan UKM apa prioritas ya. Kalau yang Mm-mm. prioritas kan gizi, kesehatan ibu dan anak, itu masih masuk di pengembangan. Jadi tambahan kayak gitu. Tapi ada dukungan dari dinas kesehatan, ada programnya Perkesmas tadi perawatan kesehatan masyarakat, tapi yang door to door itu Mm-mm. inisiatif dari puskesmas, Oh, tapi dari kayaknya sisi dari puskesmas lain udah ada juga yang ngejalanin juga yang gitu, ikut, yang yang ikuti ikut. program itu, berarti kan itu jadi apa ya? Jadi dampak yang baik ya, Hmm. bisa ditiru. Karena memang kalau aku mikirnya Mbak ya, lebih efektif ketika Hmm. kita tuh langsung Iya, datang gitu iya kan, Kak. langsung datang, langsung melihat kondisinya. Kadang Hmm. pasien tuh kan takut untuk Hmm. menyampaikan sesuatu, mereka kan kadang Iya, menyembunyikan ya. iya Kadang benar. mereka tidak mau loh jujur, Iya. jujur Apalagi ya. kayak pasien-pasien lansia itu, Bu, ya. Nah, Sehat, sehat. Padahal hmm, banyak masalah. mereka tuh ada Iya. ketakutan. Nah, itu kan yang maksudnya yang ditangani oleh tim Kopi Bakwan itu Hmm. juga masalah itu. Maksudnya bukan cuma sekedar luka, Iya. ada tidak Hmm. memberikan pengetahuan ke mereka tentang apalagi nih orang tua kan agak Iya. susah nih ya Iya, benar. ngajak orang tua nih gimana, Bu, tidak boleh lah Iya, benar, Bu. ini harus bersih harus itu. Hmm. Nah, itu kayak gimana? Berkali-kali Mm-mm. ngingetinnya, Bu. Ada Oh, yang misalnya luka tuh dikasihnya obat getah, amoxicillin ditabur, itu kan malah tambah infeksi. itu mungkin Ya, yang mereka dulu ya. kepercayaan mereka zaman dulu tuh Iya susah bener, berubahnya, Bu. bener. Kalau Iya, dulu tuh kan jadi masih, tidak bisa cuman sekali kita ingatkan, iya, hmm, inilah diomongin sama neneknya yang ngasih. Ya, kan wong hmm, tuanya cak ini, terus neneknya cak ini. Jangan lagi, Bu, ya. Jadi, ya, ibunya iya, tapi kan keluarganya yang lain belum tentu. Itu hmm, jadi itu apa namanya kelebihan dari door to door tadi waktu kita datang ke rumah bukan cuma si pasien yang hmm, mendengar edukasi kita tuh kan bisa anaknya, orang tuanya, keluarga, neneknya yang tetangga ada di juga rumah itu kan bisa diedukasi juga. Jadi sekali kita datang banyak turun yang bisa merasakan menerima manfaatnya manfaatnya. tadi. Kalau yang pasien datang ke puskes ya pasien itu baik. Iya benar. Ya,
Jadi pengetahuan itu bukan cuma buat pasien, tapi juga buat Mm-mm. keluarga. Jadi di Bisa juga sini, buat masyarakat tadi yang kami tadi minta bantu tetangganya kabarin kami mm-mm. kalau pasien ini tadi ada apa-apa kan. Jadi Berarti, mengedukasi masyarakatnya juga gimana kalau ada tetangganya yang dengan masalah kesehatan ini gimana. nah kalau, nah ini kan Mbak mungkin di desa, mungkin di desa atau kelurahan yang penduduknya masih, maksudnya deket, masih ya interaksinya masih Iya bagus. bagus ya. Mm-mm. Biasanya eh, rasa empati, rasa peduli itu kan masih Besar. Iya. masih ada ya. Nah, itu pernah enggak, maksudnya tuh gimana kalau misalnya yang daerah yang Cuek. kayak Mm-mm. kita, oke orang-orangnya ini kan sibuk nih. Iya benar. Apalagi kalau yang di perumahan kan mungkin ngalami Iya. sendiri, mereka sibuk. Nah, itu kayak gimana tuh Mbak? Misalnya ada pasien nih di Mm-mm. situ ya. Nah, itu tidak tahu, taunya udah lama, orangnya Iya. sudah pernah nggak menjumpai seperti itu? Gitu. Itu kita kerja sama-sama Linsek dari apa namanya? Apa kantor lurah Mm. minta bantu sama kelurahannya kan. Mereka juga tahu kan Pak Lurahnya masyarakatnya cak mano. Kalau cuma nak ngandalkan tetangganya ya benar ibu tadi kan Mm. cuek. Nah kemarin waktu itu juga kami dapat laporan dari lurahnya berarti kita bisa kerja sama-sama kelurahan desa bisa kerja sama-sama kita buat ngelapor buat mantau pasien-pasien kita tadi. Tapi kalau kalau kelurahan kan mungkin jangkauannya masih terlalu luas Mbak ya. Hmm, Mungkin kalau aku nih, hmm, mungkin tingkat RT nih ya, tingkat iya, RT. Karena memang yang lebih tahu kan iya, RT-nya RT nih. Ya, berarti maksudnya bisa jadi kayak di daerah masukan. kami situ kan juga Hmm, oke lah. Kalau aku kan di Golf nih kan, hmm, rata-rata kan di situ orangnya cuek. kerja, Iya benar. pekerja semua, pegawai kantoran, ada yang di perusahaan. Hmm, Jadi memang interaksi antar tetangga, aku sendiri kurang. mengalami apa ya, mengakui sih ya, kita kita sama tetangga tuh jarang gitu, Iya benar. jarang kumpul. Iya, Kecuali memang ada kegiatan yang kayak 17-an iya, baru nih ada iya rapat benar. rapat RT kan. Mm-mm. Nah, di sekitar kita tuh kan banyak nih Mm-mm. masyarakat-masyarakat. Mungkin kalau ke depannya mungkin RT-nya juga diajak nih Boleh. Mbak gitu. Jadi RT-nya. masukan juga Iya. Bu. Soalnya kami kalau Linsek kan nggak pernah diundang ya RT-nya. Cuman paling Nah, yang diundang camat, lurah. lurah. Iya. Kalau Kalau lurah kan RT-nya, jarang tuh terjun langsung kan ke mm-mm. masyarakatnya, Iya, melihat kondisi. Mungkin mereka punya data, iya. mungkin orang yang tidak mampu, mungkin Mm-mm. ekonominya dari sekian-sekian mereka ada data. Tapi ada kemungkinan orang itu Mbak, mereka mampu, Iya, iya, tapi anak-anaknya tidak ada di situ gitu, iya, keluarganya jauh, iya. ditinggal. Kadang mereka sendiri juga susah untuk, Mengurus diri iya sendiri nurus juga sendiri ya. susah kadang. Oke lah kalau misalnya, oh ya udah ada tetangga yang peduli, enak. Mm-mm. Nah itu tadi tapi kalau lingkungannya yang Cuek. cuek, nah itu kan Iya kasihan gitu sibuk kan. loh ya. Jadi penerima manfaat itu bukan cuma yang dari pelapor atau yang datang Mm-mm. tadi, mungkin sudah menginjak lagi ke Dari orang-orang RT yang ya orang-orang yang memang yang luput membutuhkan. dari pantauan gitu kan, Iya. dari pantauan. Soalnya ya, ya aku ngalami sendiri gitu. Ada yang tetangga kami itu memang keluarganya, anak-anaknya sudah Mampu mampu, berada. dia sudah sepuh, Iya. bahkan untuk di rumah susah. Mereka Mm-mm. mampu loh Mbak, Iya. mampu. Tapi kalau mengandalkan misalnya, oke lah asisten rumah tangga kan tidak Mm. tidak Iya. itu. Nah, mungkin kalau mungkin ke depannya ada tidak program yang bisa ini lagi ngangkat lagi nih kopi bakwan. Nah, rencana ke depan Rencana ke depan. Paling itu seperti tadi. apa Jadi itu Mbak? masukan buat kami juga Mm-mm, ya saran dari Ibu tadi mm-mm, berarti dari lebih mendekatkan lagi jejaring mm-mm. RT lebih yang terkecil Bu ya. Kecil. Jadi masukan ke depan biar lebih banyak lagi penemuan kasus baru kan. Hmm. Mungkin bukan cuma lansia, mungkin anak-anak Mm. muda kan, anak Mm. muda kan juga 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 perhatian Mbak. Eh, ada tidak? Maksudnya itu kan terkait dengan tindakan medis ya, Mm. tindakan medis kayak penyembuhan luka, terus konsul. Nah terkait psikologisnya ada tidak Mbak? Oh, kalau Dari psikologis dari besok. puskes gitu.
Makanya ada Kalau pembinaan anak-anak nih, anak mm, yang perlu perlu perhatian khusus ya. Terus atau anak-anak yang memang ada masalah nih di sekolah kan mm, sih. kalau itu memang sudah ada programnya juga, Bu. Program UKS ya ada yang namanya screening kesehatan. Kesehatan secara fisik baik perilaku. Itu ada kuesionernya. Itu kami turun ke sekolah. Dia ikut juga tapi bukan penanggung jawab. Jadi tim baik. Jadi dia kami ke sekolah meriksa kesehatan mereka secara umum dan ada kuesioner perilaku. Jadi itu nanti ada skornya. Lagi kalau skornya di bawah nilai normal itu penanggung jawab kami yang tahu ke gurunya berarti anak ini butuh bimbingan ini ada itu dari dinas kesehatan ada kuesionernya langsung. Kalau pengalaman dia sendiri ada nggak maksudnya menangani kasus yang Belum 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 ada ya? kalau yang masalah remaja itu Iya, belum. masalah remaja belum untuk talang ubi ya. Belum. Karena memang dari sasaran keluarga rawan nggak masuk gitu. Mm-mm. Tapi, nah untuk kategori keluarga rawan sendiri, Hmm. apa sih kriteria Keluarga keluarga rawan? rawan itu sebenarnya Bu, Hah, keluarga yang memiliki keluarga yang ekonominya kurang, yang mm-mm. memiliki masalah kesehatan yang mereka sulit mengatasinya. Jadi Hmm, maksudnya yang pengetahuannya kurang, bisa karena pendidikannya rendah atau ekonominya kurang. Jadi mereka untuk mengatasi masalah kesehatan itu banyak ini kan banyak kendala. Kayak yang padahal sekarang kan BPJS kita gratis Bu ya, sudah iya. UHC kan semua Mm, bisa berobat gratis. Tapi kan belum sampai ada masyarakat yang lansia kan nggak ngerti. Pagi kami mm-mm. ke sana disuruh bayar. Ada Hmm, BPJS tak Bu? KIS gini. Sama mm-mm. Bu BPJS sama KIS tuh. Oh ya ada gitu. Tak apa Bu, bawa bayar. Oh gak disuruh bayar gitu. Karena kan mereka nggak punya KIS BPJS tuh bisa Bu pakai KK atau KTP. Nah, Mm-mm. Sekarang kan sudah sudah bisa. sudah join juga sama ketika kita Hmm. input nick itu Iya, sudah sudah muncul otomatis. nomor Ah. ini KIS kita. Berarti memang rawan itu terkait dengan segi kesehatannya, Hmm. pengetahuan mereka terkait tentang kesehatan Katanya. itu ya. Hmm. Ah, jadi oh kalau kalau rawan rawan ya Pak ya. Hmm. Kalau kasus terberat ada tidak selama ini untuk Berat dari keluarga rawan. mm, Ada yang kesehatan lumpuh kayak itu. Itu kan harus setiap hari kan perawatannya. Itu jadi kita fokusnya bukan ke pasiennya lagi, tapi ke keluarganya. Karena nggak mungkin kan kita yang datang tiap hari ngerawat itu kan nggak mungkin. Jadi kita tuh mengedukasi keluarganya biar keluarganya tuh mampu dan ya. mandiri untuk merawat keluarga mereka yang sakit di rumah. Kalau kayak cuma perawatan lu kan sebulan 2 bulan sembuh. Kalau yang lumpuh, Mm, cacat itu kan terus continue ya harus apalagi pasien yang memang dia baring itu dia tidak ngapa-ngapain baik muncul masalah kesehatan yang baru ya. iya, Ada yang muncul bisa luka muncul. di belakangnya kan Mm. jadi kita edukasi keluarganya bukan lagi pasiennya baik harus diedukasi Tapi kalau misalnya keluarganya. keluarga yang jauh tadi Mbak kayak gimana itu? Sulit. Iya, itu lagi kan. Iya. Permasalahannya di situ lagi kalau misalnya keluarga Hmm. yang jauh tadi tidak memungkinkan Hmm. kan untuk mereka Itu juga merawat. pernah waktu yang itu bareng sama Dinsos. Oh, Kayak jadi misalnya biar mereka bisa dapat bantuan tongkat, kursi roda iya kayak iya gitu. iya Kalau betul. dari puskesmas kan nggak ada Tidak anggarannya ada. Bu ya buat itu. Jadi ini minta bantuan juga sama Dinsos. Mm-mm. Itu itu untuk yang kasus yang itu ya agak itu. Terus untuk waktu yang terpanjang, ada nggak pernah mengalami pasien yang emang penanganannya memerlukan waktu yang Harus memerlukan waktu yang berkali-kali. panjang gitu Mbak untuk mereka memahami itu. Alhamdulillah kalau yang lama itu enggak, ya. Paling Mm-mm. yang memang yang nggak ada keluarga yang itu. Paling kita rutin setiap bulan kita pantau. Minggu Hmm. ini. Bulan depan kita lihat lagi. Berarti kan memang harus dukungan, bukan cuma Mm-mm. puskes nih yang Mm-mm. bekerja sendiri kan. Karena memang kata Mbak Dian tadi, karena memang tenaga medis yang turun langsung itu cuma dua, kadang dua Mm-mm. kan yang mereka memantau ya, Mm-mm. memantau. Jadi keterbatasan juga tenaga, Iya, makanya peran serta masyarakat masyarakat tuh itu diperlukan di iya, sini, bukan cuma perangkat perangkat iya desa desa. kan. Karena memang
yang lebih berperan itu sebenarnya lingkungan. Lingkungan. Nah, ya paling tidak kan tetangga lah. Iya. Nah itu tadi Mbak, mungkin cuma kalau mungkin ke depannya ya, ke depannya yang diedukasi itu oke lah, lingkungan pasien dan keluarga. Iya. Ke depannya itu masyarakatnya Mbak yang perlu Iya, benar. diedukasi itu karena Iya. apa sekarang itu krisis kepedulian. Benar. Apalagi Kalau aku zaman sendiri, digital ini Bu ya. digital, Oh, orang tuh semakin cuek ya. Orang tuh lebih peduli dengan sibuk dirinya dengan sendiri handphonenya ya, masing-masing. dirinya sendiri. Sudah kalau kalau misalnya itu apa sih orang sekarang ini mikirnya untung apa rugi gitu kan. Iya. Nah, jadi ketika melihat hal-hal seperti itu sedikit orang yang memang yang peduli gitu kan. Oh, langsung cepat respon, Iya. apa. Lah, kalau aku sendiri juga kok RT kadang aku keluh kesah tuh Mbak ke RT, kok RT kok kayak gini ya? Kok enggak ada tindakan Tindakan. gitu kan. Ketika kita heboh, oh ada bantuan nih, harusnya kan didata nih, Hmm. didata masyarakat mana sih yang memang layak Ya. menerima bantuan. Gitu. Nah, mungkin itu hal-hal kecil ya, hal-hal Iya. kecil di luar dari yang kalau Mbak J lakukan kan sudah tindakan nih, sudah eh, berupa aksi ya, aksi. Kalau kalau cuma sekedar kita ngomong itu kan tidak seberapa Mbak ya. Ya, kalau sudah aksi itu kan sudah kelihatan hasilnya. Nah, harapannya nih Kedepannya ya. ke depannya. Harapannya semoga kedepannya masih banyak orang-orang yang punya inovasi-inovasi lain. Walaupun satu inovasi mungkin nggak bisa, inovasi dia nih satu nggak bisa merubah secepat itu, tapi bagi yang merasakan manfaatnya mungkin bisa merubah hidupnya. Ya. Jadi lakukanlah meskipun hal itu sedikit manfaatnya, daripada kita berdiam diri, tidak melakukan apa-apa dan tidak bermanfaat bagi sesama. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang bermanfaat bagi orang. Benar, bermanfaat bagi orang lain. Oke, ini Mbak Diah ya. Maksudnya masih muda, masih banyak energinya kan. Nah, energinya ya Banyak orang muda jompo sekarang. mungkin kita tidak salah satunya ya. Jangan jadi salah satunya Jadi dari salah itu. satunya. Kita jadilah orang-orang yang menjadi apa ya, menjadi motivasi buat orang lain. Seperti Mbak Diah kan sudah membawa nih Puskesmas Talang Ubi nih, nah, kan jadi yang terbaik bidang kesehatan dengan apa ya, dengan apa yang sudah dilakukan selama ini kan. Eh, kerja tim yang luar biasa juga dan itu tidak memakan waktu sebentar, perlu waktu 3 tahun untuk memperoleh hasil yang seperti ini. Gimana perasaannya Mbak? Kaget, haru, nggak nyangka Seneng kok ya? bisa menang ini. Perasaan yang lain tuh bagus-bagus kan, inovasinya yang lain ada dokter yang ikut. Iya lo kan Gitu 20 loh. berapa kemarin? 23 kan? Kok bener 23. sih antara seneng dan Ya speechless bangga aja. juga ya. Bangga juga. Bangga juga. Ya tentunya kan itu dampaknya bukan cuma buat Mbak dia sendiri. Kan itu berdampak ke instansi ya, Iya. ke Puskesmas Talang Ubi juga gitu kan. Toh, jadi untuk motivasi puskesmas-puskesmas lain untuk melakukan hal yang lebih lagi dari Puskesmas Iya. Talang Ubi. Mungkin tahun depan ya, kita tidak tahu nih Mbak Dia tahun depan ada inovasi baru. Kita tunggu kan, kita tunggu. Semoga. Karena memang kita perlu orang-orang yang seperti itu Mbak. Maksudnya dampak ke masyarakat itu harus memang diwujudkan gitu kan, harus diwujud. Apalagi pemerintah juga fokus untuk masalah kesehatan ini, masalah kesehatan. Ketika sedikit permasalahan, berarti kan itu dianggap tolak ukur puskesmas itu berhasil. Nah, tapi ketika banyak permasalahan, banyak yang sakit ini lah, puskesmas kerjanya apa sih? Nah, gitu. Jangan sampai itu terjadi. Tapi dengan satu langkah inovasi kopi bakwan ini, semoga bisa ketok pintu, bina berharap nih keluarga rawat. bina keluarga rawat, jangan sampai di antara kita ini jadi salah satunya ya diketok Mbak Dia. Jangan sampai loh, jangan sampai ya Mbak ya. Jangan. Jadilah kita orang yang apa ya? Atau mungkin minta diketok kalau Mbak, biar bawa pasangan kalau untuk benar. untuk dilamar. Untuk dilamar.
Heeh. Mungkin sedikit Mbak, sebelum kita akhir ya, ini kita buat buat masyarakat di luar sana nih, eh, sam- bisa minta Mbak Diah untuk menyampaikan apa sih yang harus dilakukan. Mungkin ada nih keluarganya yang nonton ya, yang lihat Mm-mm. kita hari ini nih. Mungkin eh, hal apa yang bisa disampaikan untuk menjadi salah satu keluarga yang sehat. Sehat, yang tidak yang peduli itu tadi, Mm. satu peduli, kedua sehat, jadi keluarga yang sehat. Apa sih yang harus dilakukan? Pesan dari saya di RSK Wulandari sebagai perawat di Puskesmas Talang Ubi, pesan untuk masyarakat, apalagi di zaman sekarang nih lagi kabut asap, gue tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau berkegiatan di luar, terus minum air mineral yang banyak, dan yang paling penting adalah menjaga diri sendiri dulu. Kalau kita sehat, baru kita bisa menjaga keluarga kita. Jangan Mm-mm. sampai kita yang sakit, jadi orang tua kita, anak kita terbengkalai kan. Jadi mulailah sehat itu dari diri kita sendiri agar kita bisa saling menjaga sesama. Mm-mm. Jadi kalau kita sehat, keluarga juga harus sehat ya Mbak ya. Jadi itu tadi, mulailah dari diri sendiri, baru kita bisa menjaga orang lain. Slogan ini kan Slogan, salam sehat mulai dari saya. Gitu. oke, salam sehat mulai Mulai dari dari saya. saya. Dan Anda juga harus Iya. seperti itu. Gimana kita nak ngajak orang lain sehat kalau kitanya sendiri nggak sehat kan Bu? Mm-mm. Terus nih, kan Mbak Dia kan tidak sendirian ya, bekerja tidak sendirian. Terus dukungan orang-orang sekitar, dukungan teman profesi, Hmm. itu kan luar biasa juga Mbak ya untuk Hmm. memperoleh hasil yang sudah dicapai gitu kan. Eh, apa sih pesan buat mereka, ucapan buat mereka, Buat Mbak Dia teman-teman sampai di sampai saat jadi seperti ini gitu. Boleh bisa disampaikan ini jadi melo. jadi buat semoga tahun depan makin banyak lagi inovator-inovator terutama dari Puskesmas Talang Ubi dan puskesmas lainnya, semoga menghasilkan inovasi-inovasi yang terbaru yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Mm-mm. Jangan malu, jangan takut. Sebenarnya dia juga agak pemalu ya, Bu, ya orangnya. Jadi untuk menyampaikan tuh takut salah, jangan takut salah. Kalau Mm-mm. kita tidak mencoba kan kita tidak tahu hasilnya. Benar. Jadi ini, Soalnya menang kan. nah, kan menang kan. Menang kan. Karena tadi berani, Iya, awalnya sih takut, malu, takut salah, takutnya mah takut tidak. takut menyampaikan apa kayak kata kita kurang pede menyampaikan Oh. di depan umum itu kurang pede. Tapi ketika ada kesempatan, why not Harus kan? mencoba, Nah, jangan kenapa takut tidak? mencoba. Kenapa Pak? Kesempatan itu tidak datang dua Benar. kali. Jadi ketika ada kesempatan, raihlah, gitu Iya. kan? Kerjakan, lakukan sebaik Hmm. mungkin. Nah, itu yang mungkin ke depannya Mbak Dia lagi nih kami tunggu juga kan inovasi terbarunya. Insya Allah. Nah, dengan ide-ide kreatif yang lain yang tentunya kita juga berharap itu bisa berdampak ke masyarakat. Masyarakat kita lebih sehat lagi, lebih peduli lagi, Betul. terutama sama dirinya sendiri, Iya. sama keluarganya, terus itu akan berdampak ke orang lain, gitu kan. Ketika kita bisa menjadi contoh, itu sudah Hmm. pencapaian yang besar, Mbak Iya. ya. Eh, harapan, Nah, harapan terkait dengan inovasi ini. Inovasi ini harapan Mbak Dia ke depannya maunya seperti apa? Hanya Mm-mm. semoga kopi bakwan ini terus berjalan, terus lebih banyak dukungan dari apa namanya dari lini terkecil, dari yang dari bawah, Bu ya, biar lebih dekat dengan masyarakat. Harapannya bukan lagi kami yang jemput bola, tapi mereka yang sadar atas kesehatan mereka, mereka mampu, mereka mandiri dalam merawat keluarga mereka yang sakit. Jadi tujuan harapan kedepannya meningkatkan kemandirian masyarakat.
dan saling peduli sesama tetangga tadi. Berarti itu tugas puskes lagi. Tugas puskes ke depan itu Bukan lebih lagi berat ke lagi. individu lagi, Ah, tapi lebih ke mencakup masyarakat luas. berarti kerjanya lebih ekstra lagi itu Mbak ya. Mudah-mudahan kita doakan nih Puskesmas Talang Talang Ubi Ubi. bisa bekerja secara maksimal, terus tenaga-tenaga medisnya juga diberikan kesehatan, Amin. diberikan kemudahan untuk melaksanakan tugas, dan mudah-mudahan itu menjadi berkah Mbak ya, menjadi Amin. berkah, menjadi ibadah, karena memang sesuatu hal itu tidak mungkin, tidak ada yang cuma-cuma, tidak Iya, ada yang tidak sia-sia. sia-sia, pasti itu akan, apapun yang kita lakukan, kalau itu baik akan kembali ke kita. Insya Oke, Allah. Iya, terima kasih loh Mbak Dia, semangat, tetap sama-sama. semangat. Untuk timnya juga, tetap semangat. Semoga Puskesmas Talang Ubi ke depannya bisa ikut lagi inovasi, bisa Amin. lagi menjadi Yang terbaik. terbaik, mungkin bisa tingkat provinsi bahkan nasional ya. Oke, Amin. amin. Itu yang kita harapkan. Kita juga berharap ada inovator-inovator baru seperti Mbak Indah sampaikan tadi, inovator terbaru yang punya ide-ide kreatif yang bisa membawa bukan masyarakat tapi Pali ini jauh lebih baik lagi dari Amin. sebelumnya. Oke, Amin. terima kasih Mbak Indah sudah Sama-sama berbagi Ibu. bersama kami, sudah berbagi bersama kami tentang pengalamannya, tentang kegiatannya juga. Eh, kami kami juga berharap eh, tidak cuma sampai di sini. Yang harapan Mbak Dia tadi juga sebenarnya harapan buat saya juga, mungkin masyarakat juga di luar sana. Amin. Baik, eh, demikian podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan, apa yang sudah disampaikan oleh tamu kita pada hari ini memberikan manfaat buat masyarakat di luar sana dan tentunya lebih sadar lagi akan Kesehatan. kesehatan. Baik, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.